Pertama-tama barangkali saya mengucapkan terima kasih pada host moderator yang telah mengatur kami ya untuk menyampaikan atau menyamakan persepsi tentang kegiatan PKG dan PKKS. Bapak dan Ibu yang kami hormati, intinya ya kegiatan ini sudah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ya. Hanya kalau melihat dari kecepatan progresivitas kecepatan dunia pendidikan sekarang ini, saya rasa perlu ada yang dibenahi ya. Kalau memang membuat kita kadang-kadang baru tegak gitu, gitu. Jadi pada prinsipnya kita mau tidak mau, gitu, karena memang kebijakan Pak Menteri yang merubah atau secara secara progresif yang cepat ya, bergerak dengan cepat ya Pak. Kita juga pada intinya terpanggil untuk itu. Jadi bukan untuk sekedar rutinitas baik dalam kegiatan di sekolah, juga kegiatan-kegiatan di mana saja yang kaitan dengan pendidikan perlu kita bersama-sama lah membenahi ya, membenahi kegiatan-kegiatan yang nampaknya hanya menjadi rutinitas biasa ya, sesuai dengan harapan Pak Kadis ya. Ya yuk kita berubah secara bertahap, tahap demi tahap, karena generasi sekarang memang yang muda-muda ya lebih kreatif ya, lebih mudah mencerna baik melalui pengetahuan melalui media, medsos dan sebagainya. Sekarang ini termasuk aplikasi, termasuk informasi secara aktual juga sekarang kan lebih mudah. Hanya mau atau tidak kita akan berubah ya, merubah kebiasaan-kebiasaan misalnya yang perlu kita sempurnakan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami di sini sebetulnya kalau membicarakan masalah aplikasi itu pada intinya semua hampir di tingkat kecamatan punya model-model aplikasi untuk memudahkan kita pekerjaan ya, pekerjaan menilai di PKG maupun PKKS ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yuk kita bersama-sama lah harapan Pak Kadis kemarin ya, rutinitas kita ini kita laksanakan dengan sesuai real aturan yang berlaku gitu ya. Aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan ya. Kalau dilihat Bapak dan Ibu ya, kemarin teori-teori atau konsep-konsep telah disampaikan ya, bahwa tujuan penilaian ya, dan baik PKKS maupun PKG itu bagaimana menjamin objektivitas ya terhadap pembinaan ketenaga kependidikan. Ya. Jadi kalau penilaian ya dilaksanakan ya secara objektif apa adanya. Tapi kan di sisi lain kadang-kadang kita banyak pertimbangan ya, banyak kebijakan ya kadang-kadang ya. Jadi di negara batur mah kadang-kadang sok panggilkeun PKG kadang-kadang di negara batur ka urang kantor kadang-kadangnya tadi dibere tanah gitu daftar nilai kan harus ada persiapan. Berarti sudah dinilai ya pangetikeun ya pangasupkeun kana aplikasi boleh. Karena memang harus itu ada persiapan ya. Jadi jangan sampai lagi ya terjadi ya baik gitu ya Pak ya. Jadi kalau dilihat ada beberapa penilaian gitu, saya melihat dari objektif ya, harus objektif, berarti apa adanya gitu ya Pak. Jadi secara bertahap kita benahi, kita lengkapi ya.
ada terukur dan seterusnya. Kemarin sudah Bapak Ibu jelaskan, sudah lebih uh, jelas ya, ada penjelasan dari narasumber di kemarin. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, termasuk dapat dipertanggungjawabkan. Kalau memang nanita kumpul ke operator, baiklah kemari tambahan ya, misalnya gitu ya, bisa, tapi tidak ada ya, mudah-mudahan di negara batur gitu Pak. Ya, kadang-kadang mau kepala sekolah ya, misalnya kepala sekolah, bulah cuang jian misalnya ya. Jadi datanya belum ada ya, karena ada data dulu, mengumpulkan data, prosesnya bagaimana ya, harus partisipasi, partisipasi bekerja sama berarti ya. Jadi kalau memang masuk nanti aplikasi itu semua sudah hasil meramu ya, baik dari instrumen, baik dari pengamatan ya, dari atau instrumen yang diisi itu semua sudah jadi nanti di instrumen sudah masuk, misalkan ada 0, 1, 2, 3 misalnya ya. Nah, itu sudah mengapa diberikan 1 ya, itu sudah ada. Jangan sampai terulang kejadian di negara batur ya, terjadi bahwa lah tinggal naikin gitunya banyak ya, misal. Nah, dilihat kemudian harus dalam para partisipasi adanya pembicaraan bagaimana dengan yang akan dinilai atau penilai ya, lebih perencanaan ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian jadi ada hasil, kemudian baru naik ke aplikasi gitu Pak. Kalau dilihat dari sisi lain nanti di aplikasi juga sama, Bang Dup, ada 3, yaitu ada SKP ya, ada perilaku kerja, ada kehadiran ya, sasaran kerja itu dimulai dari manajerial dan seterusnya gitu Pak ya. Kemarin sudah lebih jelas ya, lebih jelas tentang apa saja, termasuk pengadministrasi ya. Administrasi dalam pelaksanaan PKS sudah diurai sedemikian rupa ya, dari mulai ada angket, ada administrasi lainnya kemarin sampai 27 ya Bu ya. Nah itu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, saya mengharapkan nanti baik Bapak Ibu kepala sekolah yang akan menilai PKG, juga Bapak Ibu guru yang dituakan ya, atau yang ditunjuk ya untuk diberi tugas melaksanakan penilaian teman-teman guru ya. Jadi kami mengharapkan tadi diberi tugas oleh Pak Kepala Sekolah ya, itu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu, pada hari ini memang secara ini ada perencanaan memasukkan nilai ya dari jadi dimulai dari persiapan, ada persiapan ya, ada persiapan setelah siap perangkat instrumen dan sebagainya, kemudian ada pelaksanaan ya, ada pengamatan baik melalui wawancara, kemudian diskusi, kemudian melihat langsung pengamatan ya. Kemudian setelah pengamatan itu bicara lagi setelah pengamatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, kita kalau melihat yang lalu-lalu itu saya yakin di setiap sekolah ya, di setiap kecamatan itu semua itu sudah terlaksana dengan baik, termasuk laporan-laporan. Kemudian model aplikasinya juga ya, aplikasinya juga itu sudah mempunyai barangkali, dan kami nanti hanya akan melihat saja model aplikasi ya, yang kami
gunakan ya kepada Bapak dan Ibu, dan mari kita bersama-sama nanti ya sama, kalau memang sudah ada dan model aplikasi yang penting sesuai aturan itu bisa sesuai dengan penilaian ya, sesuai dengan penilaian yang diharapkan. Baik Bapak dan Ibu, kami akan screen ya, bentar Bu. Bentar. Saya akan memulai dari ini dulu, PPKKS ya. PPKS. Sebentar Bu, ini sedang di proses buka ini ya. Jadi boleh Bapak dan Ibu, ada banyak pedoman, ada pedoman untuk buku 2, pedoman untuk PKG, juga ada pedoman untuk PKKS ya, PKKS. Ya. Tadi kita baca anak kecil ta. Ya. Pak ya, dimulai dari SKP ya, sasaran kerja ya. Nah ini Pak, ini model ya. Kalau di yang lain juga sudah ada ya, sudah ada. Ini juga hasil menyusun rekan kami di KKPS Pak ya. Karena memang butuh pemahaman khusus, butuh kejelian untuk menyusun aplikasi ini, dan saya yakin di daerah juga banyak yang sudah buat ini ya. Masalah untuk nanti mempermudah kita untuk memasukkan hasil penilaian yang Bapak Ibu laksanakan setiap tahun melalui ya melalui yang pertama Bapak dan Ibu diharapkan jangan langsung saja pastikan file nak operator banyak-banyak ya, copek robah nah, hiji-hiji ya, atau taikin ya, tapi tidak saya yakin tidak seperti itu ya. Tapi harus dimulai dari tahapan-tahapan ya. Jadi kita dulu, kalau kita sekarang sesuai berangkat dari PKKS dulu ya, PKKS ya. Kan misalnya pengawas Pak, nanti PKG Pak ya. Pengawas itu yang berhak menilai Bapak Ibu kepala sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Nah, karena memang tidak akan bisa dilaksanakan secara langsung, beliau mendelegasikan ya Pak ya, mendelegasikan untuk melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah kepada pengawas ya. Kadang-kadang mendelegasikan lagi kepada Pak Kabid, Bu Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ya. Makanya di sini nanti yang menandatanganinya adalah Pak Kabid Pembinaan Ketenagaan untuk SD, ketenagaan bukan SD ya. Nah itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi minimal langkah pertama sebelum ke aplikasi ini, Bapak dan Ibu harus menyiapkan ya,
pemantauan dulu, kemudian melaksanakan pemberitahuan ya ke sekolah bahwa kami akan nanti langsung ke sekolah tanggal sekian ya. Nah, setelah satu hari kita kira-kira selesai, kami diberi waktu untuk PPKPS itu dari mulai tanggal 12 November sampai tanggal 26 Pak ya. Nanti kami barangkali nanti sesuai surat tugas akan melaksanakan penilaian di sekolah Bapak dan Ibu. Kami pengawas itu ditugasi untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah itu disiapkan barangkali instrumennya ya, untuk persiapan untuk penilaian ya. Jadi untuk ke depan kita mengharapkan nanti ini kadang-kadang dibuat misalnya di negara betul oleh kepala sekolah pengawas akan sesuai tapi bahaya ya Pak ya, dan tidak seperti itu. Nah ini persiapan Pak, berarti kita instrumen nanti yang berkaitan nanti di dalam aplikasi ini kita persiapkan nanti bisa kopi ya, atau bagaimana caranya, yang penting apa yang keharusan itu dinilai ya, termasuk yang pertama manajerial ya, manajerial, yang kedua kebersamaan, yang ketiga supervisi. Manajerial ini yang paling banyak ya, perencanaan program ya. Kita lihat nanti Bapak dan Ibu, ini model Pak, model aplikasi. Saya yakin para inovatif ya, pembaharuan terhadap ini akan membuat lebih mudah ini hasil karya rekan kami pengawas ya, di KKPS ya Pak ya. Nah yang pertama kita lihat ya, harus ada data-data ini ya, ini minimal sudah berujuk pada permen tentang penilaian kinerja kepala sekolah ya. Kita lihat ya, di sini ada data-data yang diperlukan ya, jadi banyak data, jadi harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Ini memang kapasitas karena tidak ada persiapan, bermain minta batu misalnya, tapi ya saya yakin para pengawas sudah tampil semua ya. Ini sudah data sudah disiapkan, tinggal kita kita tinggal masukkan data-data tersebut pada aplikasi ini. Kita lihat Pak, kita lihat data apa yang diperlukan ya, ini seperti ini ya Pak. Nah ini yang pertama ya, ini data ini samalah rekan-rekan kami juga hampir sudah sepenuhnya menggunakan, hanya teknik saya mengharapkan itu lebih objektivitasnya lebih ditingkatkan kembali ya. Nah ini data-data ini sangat diperlukan supaya tidak mudah nama kepala sekolah, jabatan ya. Nah ini data-data ini mohon ini untuk sebelum persiapan ya, persiapan sehingga nanti di sekolah kita fokus melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, muncul ibu narasumber mengakreditasi ini gitu-gitunya Pak. Jadi semuanya sudah tahu lah. Saya rasa di sekolah tidak, kadang-kadang itulah rekan guru membantu, tapi kepala sekolah yang lebih aktif ya, yang lebih aktif mencari kesana sini, dan memang dokumen sudah disiapkan di sekolah. Nah ini di data ini ya, termasuk masa kerja dan seterusnya ini dipersiapkan. Itu mengenai biodata ya. Kemudian nanti penilai ya. Penilai siapa? Yang menilai kepala sekolah adalah secara langsung ya. Itu yang berhak menilai adalah kepala dinas pendidikan ya. Kepala dinas itu menugaskan kami para pengawas untuk menilai Bapak dan Ibu. Bapak Ibu pengawas itu amanah ya. Itu kita jamin objektivitas penilaian pelaksanaan KPS sesuai harapan
Kadisdik ya Pak ya, ya Kadisdik ini ya, apa saja yang diperlukan ini ya. Nah ini datanya ya. Ini waktu, ini datanya, tanggal penilaian ini belum berubah, nanti kita ubah dalam waktu penilaian itu. Kalau sekarang tanggal 1 sama ya, 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 31 Desember. Nah, ini saya yakin ini buat Pak Pengawas, Bu Pengawas mah tidak ada masalah, hanya sekedar kita semua harus tahu ya, termasuk Pak Palsu data apa saja yang diperlukan gitu, ya. Memang data-data kan ada, mengapa selalu minta data, karena setiap saat itu ada saja perubahan-perubahan ya. Baik pangkat atau dan sebagainya ya, Pak. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini sekali lagi di model ya, yang sudah ada, yang sudah punya ya, silakan ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini covernya ya. Nah seperti ya, covernya posisi dirisian tadi diisi di depan di data pengawas terus biasalah Pak Pengawas nama. Hanya ini data-data perlu diketahui, ini data-data yang diperlukan. Nah ini dan sebagainya di sini nanti yang di print Kemenkominfo diisikan di Pak ya di nama manajerial ya, manajerial perusahaan supervisi ya. Kemarin sudah bertanya-tanya apa perusahaan, jadi lain warung kumpul di sekolah ya, tapi hal lain minimal setiap saat apa yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu guru, untuk peningkatan kenyamanan di sekolah, itu kita selalu berusaha minimal ada perubahan ya, ada perubahan sedikit dia mah berarti sekolah nggak cenderung balat pala gitunya ya, malah jadi rawat, padahal dia mah dirawat bisa jadi taman. Jadi kita bukan itu dulu mah perusahaan karena usaha ngejualan buku misalnya ya, itu tidak seperti itu. Jadi bagaimana upaya Bapak Ibu kepala sekolah supaya sekolah itu dapat meningkatkan kinerja atau prestasi atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut ya. Ya. Jadi adanya setiap saat itu ada perubahan. Misalnya pantau WC di tahun kemarin tapi ke ayeuna ngagableng tidak ada itunya. Nah, itu tidak ada perubahan, tidak ada pemeliharaan. Jadi ada usaha-usaha yang terus menerus ya untuk secara ya untuk meningkatkan kualitas baik kualitas pembelajaran, kualitas guru ya, gurunya, siswanya ya, dan sebagainya. Itu bermuara pada itu. Nah ini baik Bapak dan Ibu, Mandarin sudah dimulai kemarin ya. Jadi ada tiga kegiatan. Ini tadi ada sasaran kerja, ada mana namanya penilaian, ada SKP ya, ada non SKP, kemudian dan lain sebagainya Pak. Kita lihat dari manajerial dulu ya Pak ya. Nah ini kita lihat, kita klik di sini ya. Nah ya, ini untuk program sekolah manajerial ya, manajerial. Nah ini rencana program ya. Rencana program kepada Ibu ya. Nah kita lihat apa saja yang harus disiapkan ini ya Pak, kita klik ini ya. Nah ini ya, kepala sekolah menyusun rencana kerja jangka menengah yang membuat rumusan visi misi. Kemarin
Nah, indikatornya kemarin ini ada indikator sudah dijelaskan kemarin ya Pak. Jadi kami tidak akan menjelaskan satu persatu ya. Nah ini kalau memang dokumen ada nanti ya, dan kita harus ini harus dipersiapkan Pak, dipersiapkan sebelum masuk ini ya Pak, dipersiapkan dulu konsep ini harus tahu semua termasuk Bapak Ibu kepala sekolah supaya nanti kita bisa menyampaikan kekurangan apa yang harus ada ya dari tadi 27 administrasi yang tadi ya. Nah ini ya ada ya, tinggal kita checklist di sini Pak ya. Kalau ada ya checklist bukti fisik nah ya tinggal klik ya Pak ya, saya kosong ya, terus ada misalnya ya, ada bukti fisiknya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini semua tentang program. Nah, yang satu, kemudian yang kedua kepala sekolah menyusun rencana kerja tahunan RKT ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Nah kalau sudah terisi ini dari dokumen yang Bapak Ibu pengawas itu yang sudah ada ya, yang sudah hasil ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya pada kita kembali pengolahan 8 standar. Nah, ini dari standar isi ya, proses standar kelulusan ya. Nah, ini ya kita sambil kita ini masukkan ke sini itu sudah hasil dari baik pengamatan maupun secara melalui dokumen ya, Nah, ini untuk pengawas ini sudah terbiasa, hanya kita harus dipersiapkan instrumen ini ya, di copy ya, kemudian kita namanya berkoordinasi dengan kepala sekolah atau diberitahu kepala sekolah. Kita masih ada waktu untuk sampai tanggal 12 November masih ada waktu untuk mempersiapkan instrumen ini. Nah, ini untuk pengolahan 8 standar dari mulai kelulusan ya, kemudian ini standar isi ya, standar isi ada tidak ya, buktinya ya. Jadi saya mengharapkan itu sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah untuk menilai Bapak dan Ibu ya. Nah ini sampai panjangnya 8 standar ya Pak ya. Nah ini harus disiapkan gitu. Jadi kalau memang belum ada data, jadi pengumpulan data pada pelaksanaan kegiatan itu kita membuat data-data baru di akhir kita dinaikkan pada aplikasi ini gitu ya. Standar proses ya, tinggal klik saja di sebelah sini dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah ini ya, kita kembali ini kalau sudah terisi, termasuk ini yang harus diisi dengan angka-angka ya, sudah biasa lah Pak pengawas. Jadi perlu diketahui bahwa Ibu Bapak Kepala Sekolah nanti akan
meminta data tentang pengelolaan keuangan kaitan dengan pengelolaan BOS gitu, Pak. Ya, akan dimasukkan ke sini. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, itu semua yang tadi ya harus disiapkan dulu sebelumnya, sebelum ya dokumen instrumen dan sebagainya harus disiapkan. Jadi kalau menyuruh orang lain itu sudah ada semua ya, sudah disiapkan. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, manajer yang udah, nah ini ya, pengawasan dan evaluasi apa saja pendidikan program ya, evaluasi dan pendidikan, dokumen program ya, pengawasan dan evaluasi guru dan tenaga pendidikan ada tidak ya, ya. Melaksanakan program pengawasan guru melalui kegiatan pemantauan proses pembelajaran, instrumen ada, data hasil ada ya, laporan hasil ada ya, program tindak lanjut juga ada. Kadang-kadang kalau memang belum ada ya, itu sebelumnya maka kita bicarakan dulu seperti untuk sebelum pelaksanaan penilaian. Saya yakin ini sudah terbiasa dibuat oleh Bapak Ibu kepala sekolah ya. Ya. Nah, itu untuk evaluasi, kemudian melaksanakan program pengawasan tenaga pendidikan. Semuanya dibuat. Kalau dan tenaga laporan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi paling gede namanya Pak ya. Tidak yang ada saja ya Bu ya, data hasil pemantauan ya, jadi instrumen kita lihat ya. Nah kalau ada ini di klik ada ya. Kalau tidak ada misalnya tidak ada ya, tinggal diklik Bu ya. Ya nanti ini aplikasi model aplikasi seperti ini mangga bagaimana mana wae ya. Sehingga terlihat nanti ya, nilai indikator pelaksanaan evaluasi adalah 86 ya. Ini sudah terlihat. Nah ini saya sekali lagi saya harapkan ini yang data-data ini didukung oleh bukti-bukti fisik ya, bukti fisik apa yang ada ya, yang tidak ada ya harus cepatnya dilengkapi gitu, Pak, ya. Kalau memang tidak ada, tidak mau melengkapi ya. Nah itu kita cari solusi ya, kita ajak bermusyawarah berbicara ya untuk melengkapi. Kalau memang perlu penjelasan kita jelaskan apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya, berkoordinasi langsung dengan Bapak Ibu kepala sekolah binaannya. Kemudian kepemimpinan ya, ya. Nah ini juga untuk akreditasi Maharaya ya. Kepala sekolah menyusun menetapkan struktur organisasi ya, lamun daya cina gitu ya, birakun cuma gampang banyak daya checklist banyak ya. Kemudian uraian surat tugas personal yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Serta pembagian tugas guru atau tenaga pendidikan dalam SPTK ini ya. Ini ya. Dan seterusnya Pak. Nah ini sudah biasa saya kira ini untuk Pak pengawas ya Pak. Tapi Bapak guru juga harus tahu ya. Harus tahu ya, apalagi jangan sampai terbalik ya. Cuma nilai saya Pak kepala sekolah KB gitu ya, kumpulkan we gitu, ya. Itu mohon nanti ini kita rubah sedikit demi sedikit. Kita amanah, kita ditugasi untuk menilai ya. Ya, besok biasa misalnya Pak kepala sekolah misalnya sorangan gitu ya. Nanti kita secara bertahap mulai tahun ini kita rubah sesuai harapan Pak
Pak Kadisti. Ya. Dan seterusnya Pak, ya, masalah kepemimpinan ini kan oleh sekolah, berian tugas, program kerja, ayante, ya, sudah undangan rapat, waktu rapat kadang-kadang ditulis rapat-rapat aja satu landung misalnya dekat tulis saya rapat sih ayah rapat gitu ya Pak, nanti ditulis misalnya atau dengan sekali pada rapat sering sekali ya. Ya. Kemudian surat ya, jurnal ini catatan ya waktu rapat ya, dan seterusnya. Nah ini semua ya kita masukkan ini harus ada punya data yang konkret ya, punya data kita sebagai pengawas ya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah Pak. Nah ini sudah terlihat jumlah nilai kepemimpinan ini 85,65 ya. Kemudian ini juga sama masih manajerial yang kemarin dijelaskan sama oleh narasumber. Nah ini sistem informasi ini kan ya, gimana SK Dapodik, SK pengelola Dapodik ayante gitu. Ayah rincian tugas pengelola Dapodik ayah naon wae ayah misalnya ya, kita naon wae gitunya. Nah itu semua ini kita koordinasikan dengan yang akan dinilai gitu Pak, yang akan dinilai apa saja yang akan dinilai ya. Ya intinya kita sama-sama paham apa yang dinilai di PKKS ini ya. Dan seterusnya saya yakin ini sudah terbiasa, hanya tadi ya rutinitas memang rutin tapi kita rubah sedikit demi sedikit Pak, supaya betul-betul kita dilaksanakan secara objektif ya dan transparan sesuai tadi prinsip-prinsip PKKS. Ini misalnya sudah jelas ada nilainya juga sudah ada. Kita kembali lagi. Ini kewirausahaan. Dan seterusnya kita kelihatan ada perubahan, kita pengamatan, pemantauan, melihat dokumen bernaik. Ya Pak, kewirausahaan kadang-kadang ada dokumen, tapi kebanyakan yang dilihat kasat mata juga sudah terlihat, gitu Pak. Ya, di tahun sakitu puasanya belum terus dicet-cet gitu ya Pak. Programnya ayante, jadi awal tahun kita lihat ya, kita lihat apa yang harus secepatnya diperbaiki selain yang mampu oleh sekolah ya, ada usaha-usaha dari sekolah ya, sehingga kita bisa nanti masukkan pada RKAS ya. Jadi secepatnya pengembangan keberhasilan program nanti ayante gitu isu kayak bangunan di taman terus bala terus kebun misalnya ya. Nah ini jadi penataan sarana prasarana misalnya guru ya, kelemahan ketika kita melaksanakan supervisi itu apa saja ya. Oh perlu ini peningkatan kompetensinya di bidang apanya, cara mengajar atau cara penyusunan administrasinya gitu ya, memang jadi kita minimal apa yang harus secara cepat kita bisa diperbaiki dan tidak misalnya memerlukan modal yang begitu besar ya. Kemudian bekerja sama dengan dunia usaha misalnya unit naon jadi kita ya kalau di SD saya yakin bekerja sama dengan dunia usaha itu agak jarang ya. Kemudian dan seterusnya kita mengamati indikator. Nah ini kepala sekolah melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan dengan pengembangan unit produksi.
sekolah bahasa Indonesia untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif. Kita lihat dari foto-foto kegiatan dari bukti yang ada, karena Bapak dan Ibu misalnya untuk meningkatkan kemampuan siswa, ada kegiatan lomba apalah macam-macam di sekolah itu didukung oleh foto-foto. Meningkatkan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, ya. Hasil karya baru, hasil karya siswa, ya, tidak gitu ya. Di mading, di majalah Diping, ya kita bayangkan MOU dengan pihak lain kalau ada, ya, dan seterusnya. Nah ini semua harus tahu, baik yang akan dinilai maupun yang menilai, ya, supaya yang masih kurang kita bisa menjelaskan kepada Bapak dan Ibu guru, ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga ini kewirausahaan, ya. Supervisi, ya maksud saya. Nah, ini. Merencanakan program supervisi, ya. Kita mau setelah kita melihat tahun yang lalu, ya, tahun yang lalu kita melaksanakan supervisi, ya, kita lihat, ya, yang perlu dilihat seperti apa, sehingga ini sasaran supervisi kelemahan dia dengan kembali telah melaksanakan misalnya pembinaan dan sebagainya atau penataran, ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu itu harus minimal merencanakan program supervisi dengan melihat hasil supervisi tahun yang lalu, ya, ya. Hasil supervisi tahun yang lalu maksudnya supaya perlu ditingkatkan deh, gitu. Instrumen supervisi guru, kemudian instrumen supervisi terhadap pendidikan kita pantau, ya Pak, ya. Kita pantau sehingga menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian ini ya nilainya sudah ada. Nah ini Pak. Kemudian, nah ini selanjutnya, nah ini ya kemarin ada temuan ini yang nilainya sangat baik, ya. Di sana ada ya, ada nilai seorang kepala sekolah, ya nilainya sangat baik, tapi tidak ada karya-karya ilmiah, ya PKB-nya tidak ada, ya. Atau maksud saya ini di kelasnya tidak ada sama sekali, ya. Nah ini ya, kita masukkan di sini. Nah itu sudah dijelaskan kemarin, ya. Kita hanya kita mempersiapkan data-data tersebut untuk dimasukkan pada aplikasi ini, gitu. Tapi berdasarkan dokumen yang ada, ya. Nah ini kemudian kembali lagi unsur penunjang seperti ya. Misalnya dapat gelar S1, S2 baru, S3 misalnya. Nah ini kita masukkan. Kemudian ya, melaksanakan kerja yang mendukung membimbing siswa dalam praktek nyata, praktek itu ekstrakurikuler, ya, dengan surat tugas misalnya. Ya. Terus ada bukti fisiknya, ini surat tugas, ijazah, ya, dilampirkan ini. Nah, kembali lagi Pak. Nah ini responden, ya. Kemarin dijelaskan, ya, harus ada beberapa responden untuk menilai kita, ya, kepala sekolah. Pertama, nah, minimal ada 20% dari yang ada untuk guru, ya kita berapa ini, ya. Ini ada 3 guru saja lah di sini, ya. Ini terlalu banyak nih Pak, ya.
disampaikan oleh atasan atau guru senior ini responden. Ya. Ini lagi, jadi seperti apa yang kemarin jelaskan saja, nah ya kita tinggal memasukkan ke aplikasi ini dengan didukung oleh hasil-hasil penilaian Bapak dan Ibu. Kemudian dari teman sejawat, ini juga 3 orang, kalau 27% dari 8 kan tiluan paling gini nilai 1. Ya. 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 Nah, di sini ada indikator-indikator pernyataan-pernyataannya seperti apa. Ya. Makanya ini harus disiapkan oleh Bapak Ibu pengawas dan disampaikan ke sekolah-sekolah. Ya. Nah itu, kemudian untuk peserta didik. Ya. Ini kelas 1, kelas 4, ada dari kelas 4. Kemudian mulai dari kelas 4, 5, 6 ya. Ya. Kalau kene mah boro-boro musian kelas 5 ya. Ya macam kita lancar gitu ya Pak. Ya. Jadi kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini sudah biasa diisi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kemudian lagi ini tadi peserta didik, kemudian ini orang tua. Orang tua dari kelas 4, 5, dan 6. Nah itu ya. Kelas 4, 5, dan 6. Sama intinya pernyataannya seperti ini ya. Kepala sekolah memberitakan dulu program sekolah kepada orang tua, tanya langsung ya. Nah itu ya, saya yakin ini sudah biasa dengan orang tua. Kalau belum biasa, kita sampaikan ya. Ini juga responden ini kepada orang tua ya, secara lembaga silaturahmi ya. Saya yakin ini sudah dilaksanakan Pak. Nah itu. Nah kita lihat nanti tinggal buka saja rekapitulasi responden ya. Guru seperti apa ini ya. Nah, yang tadi diisikan. Responden dari guru. Kemudian yang selanjutnya dari siswa. Dari tenaga tata usaha. Kemudian dari komite. Kemudian dari atasan langsung dari pengawas ya. Karena ditugasi menilai adalah pengawas. Nah itu Pak untuk mengentry data. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan sebelumnya itu sudah sebelum mengentry, jadi ulah dipastikan iya nah langsung itu isian gitu. Isian yang SDY nah, itu tidak menghendaki seperti itu ke depan. Jadi betul-betul melaksanakan PKKS itu apa adanya kondisi real di sekolah. Nah kemudian setelah selesai ini Bapak Ibu pengawas sudah terbiasa ya, apa yang harus di print. Bapak pengawas hanya di print ini misalnya pertama ya, Bapak Ibu pengawas yang sudah biasa ini kabarnya sudah ada ya. Kemudian ini PPKKS.
sudah ada jelas. Ya. Ini tinggal dipilih nanti tanda tangan. Saya yakin, saya mengharapkan Bapak dan Ibu, ya, ini setelah penilaian ini kita berbicara dulu dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Ya kenapa ini nilai ininya jadi turun karena ininya tidak ada gitu ya Pak. Ya supaya tidak terjadi nilainya turun. Sebenarnya tidak masalah mau naik mau turun mau tetap, hanya ya Bapak dan Ibu itu perlu ya karena memang seperti apa yang disampaikan memang kalau memang turun karena memang kamari Gus Keto bersemangat misalnya nu aya nama ada segala can rapi misalnya ya menurun kadang-kadang ada menurun ada naik ada turun itu semangat kerja bolehlah sesuai dengan kondisi real ya tapi itu harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah ya. Dia maju betul nilai sakit turun ya misalnya maka itu dikoordinasikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah di binaan atau di binaan masing-masing karena yang tahun ini kadang-kadang menilai ada yang disilang Pak disilang itu harusnya disilang ya silang ya. Supaya nanti betul-betul menilai secara objektif gitu ya. Kemudian persetujuan gitu. Nah ini persetujuan dan ada persetujuan sekolah. Kemudian kehadiran Bapak dan Ibu ya, kita lihat betul-betul ya, kehadiran ini harus didukung dengan data ya Pak ya, jadi bisa ingin memahami Bapak Ibu guru Bapak Ibu nage Bapak Ibu guru langsana Bapak kepala sekolahnya hadir di jarang itu komo pensiun Pak gitu Pak latihan pensiun baiklah Bapak kader UPP 53 dan PP 94 tentang disiplin Pak. Itu jadi karena ini kehadiran ya, kemudian akan mempengaruhi untuk tunjangan profesional guru atau profesional pengawas ya untuk pengawas juga ini kehadiran tolong diperhatikan jadi saya daftar hadir online saya manual gitu Pak kehadiran jangan sampai kena naik pensiun itu jarang ke sekolah gitu kan masih dinas jadi saya mengharapkan seperti aturan main daftar hadir diisi ya diisi ini daftar hadir seperti ini nah kita diisi di sini ya. Yang merah ya, di bulan Januari terlambat malah ini yang bisa diisi kemudian pulang kurang 14 menit terus pulang ya, rata-rata misalnya ya. Nah, itu ya. Dan seterusnya ya isi ini terlambatan jadi jumlah nah di sini per bulan itu seberapa menit ya bulan iya keberangan sebenarnya gerak melakukan keberangan banyak itu sudah melanggar PP 53 juga PP 94 ya tidak taat aturan juga ya nah ini diisi saja ini sudah biasa hanya harus tahu Bapak Ibu kepala sekolah ya pasca sekolah Bapak pengawas misalnya ya jangan Pak kepala negara ditaros daya wantos gitu ya Pak nah itu ini juga diisi sesuai dengan data objektif jadi ya laki aja lah cuma supaya tidak terhadir jadi gitu ya
sesuai data apa adanya. Ya. Nah, ini di PP 53 ini jelas ya, PNS datang ya melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan gitu Pak, ketentuan. Nah, itu kehadiran Pak ya, mohon Bapak dan Ibu pelaksanaan penilaian seperti itu. Nah itu Pak. Nah itu Pak, itu dulu sementara ya, Pak moderator ya, itu dulu untuk sementara, dan kita bagaimana untuk istirahat atau ada yang ditanyakan nanti sebelum ke pelaksanaan penilaian kinerja Baik Pak, Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, itulah tadi pemaparan tentang penilaian kinerja kepala sekolah ya. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Saya buka termin pertama ya untuk tanya jawab. 3 orang saja, untuk 3 orang. Sudah ada Pak Ahmad Mahyudin ya, Pak pengawas, 1 orang. Langsung saja mungkin Pak, silakan Pak. Terima kasih moderator, terima kasih narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah kami sudah tentang aplikasi yang isinya sangat bagus. Tapi yang saya tanyakan, aplikasi masih tetap Pak seperti 2020 untuk 2021. Atas Pak. Ya, yang kedua, Ya, baik. yang kedua mengenai responden. Sekarang kan ada pengawas yang 1 kecamatan. Antar kecamatan, contohnya saya Ahmad Bangidin, tugasnya di nomor 6 di Purwadadi. Dengan di Purwadadi jumlah sekolahnya itu jumlah satuan pendidiknya 24 kalau tidak salah. Ini 26. Terus dikurangi yang PLT itu 4. Jadi 22 ya. Kepala sekolah. Nah, apakah untuk nilainya sebanyak 22, apakah sesuai dengan minimal 10 satuan pendidikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, pertanyaan yang luar biasa. Ini Pak pemateri, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah aplikasi yang kita gunakan untuk penilaian prestasi kinerja kepala sekolah ini masih sama dengan aplikasi yang tahun lalu atau ada perubahan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penilaian atau PPKKS ini apakah sesuai dengan jumlah sekolah ya yang ada di kecamatan tersebut, karena kita memang sudah punya surat tugas ya Pak ya. Mungkin Pak Ahmad ditugaskan di Purwadadi ada sebanyak 26 sekolah, tetapi karena ada yang PLT juga ya, ada yang menjabat rangkap ya, jadi hanya 22 kepala sekolah. Apakah penilaiannya sebanyak 26 sesuai dengan satuan pendidikannya atau sekolahnya, ataukah sesuai jumlah kepala sekolahnya yaitu 22 orang? Demikian Pak, kami persilakan. Terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Mahyudin ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi untuk aplikasi sebetulnya karena permen juga belum ada permen baru atau aplikasi ya. Karena kalau kami memang kalau ada peraturan baru, kami bersama-sama nanti akan mengadakan revisi perubahan. Karena belum ada aturan yang baru, masih sama dengan tahun yang lalu ya. Jadi itu intinya sama Pak Ahmad. Jadi tidak ada perubahan, lanjutkan ya,
Kalau sudah dapat 10 sekolah dari 22, itu lanjutkan balestrik. Aplikasinya sama. Bikin sampai parantos kenging 2 gitu. Tina 13 ya, Tina 12 karena ada PLT 2 gitu sebenarnya ya. Jadi lanjutkan Pak, aplikasi sudah betul ya, tidak ada perubahan karena memang tidak ada peraturan baru yang tentang penilaian PKKS. Kemudian yang kedua, jadi untuk pelaksanaan penilaian satuan pendidikan, jadi yang ada kepala sekolahnya saja Pak, itu PLT-nya kan sama. Seperti saya, kepala SD 1, kepala SD 6 Purwadadi, ya, itu definitnya di SD 6. PLT-nya di SD 8 Purwadadi, yang 8 mah tidak dinilai gitu Pak. Jadi yang dinilai yang ada kepala sekolahan Pak. Tepat jelas Pak Ahmad. Jadi jelas. Ya seperti saya kan punya binaan 13 sekolah. Ayo PLT-an 2, jadi menentengan 10 sekolah Pak. Gitu, itu maksud Pak Ahmad. Ya. Muat. Ya, ya seperti Tapi itu. tidak pengaruh Pak untuk di Dapodik karena tidak ada kepala satuan pendidikan biarpun PLT kan tugasnya sama. Apa Iya. atau oleh habis itu tidak pengaruh kalau di Rasanya tidak Pak, tidak ada karena itu untuk menilai kinerja kepala sekolah ya, kinerja kepala sekolah ya. Jadi khusus kita menyoroti lamun AKM ya, asesmen kompetensi minat untuk sekolah itu untuk menilai satuan pendidikan, lainnya nilai siswa, gitunya Pak ya, termasuk gurunya juga sama nanti berkontribusi untuk penilaian satuan pendidikan. Nah ini juga sama. Jadi intinya untuk menilai seseorang ya, seseorang karena memang dituntut dari PP 17/2000 tentang perubahan 74 gitu ya, 74 ya, itu. Jadi belum ada perubahan ya, masih tetap digunakan yang seperti dahulu ya. Walaupun nanti kita diberi tugas untuk melaksanakan penilaian, tadi setelah saya katakan nanti diberi tugas untuk dari tanggal 12 November sampai dengan 4 Desember. Iya 26 Desember kalau tidak salah. Itu lihat di SK saja Pak ya. Dan yang menandatangani selain kita tim penilai, atasan kita tim penilai adalah Bu Kabid, Bu Tetet nanti ya. Kami nanti share untuk Bu Kabidnya Kabid Pembinaan Ketenagaan Distrik Kabupaten Ciamis. Itu Pak Ahmad Manawi ya. Jadi ya aino PLT malah ulah tinggal menjadi 2 tuh ya nang. Itu Siap. Ya, gitu no. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Sama ya. Ya itu ya Pak Ahmad sudah langsung terjawab oleh narasumber. Untuk yang lainnya kami persilakan. Siap. Ya. Bagus Pak Amir, bagus. Siapa? Oh Pak Amir ya. Kemasan naroskeun tapi biasalah naroskeun we. Mangga Bapak. Mangga diantaranan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Korwas yang ganteng yang saya hormati, Bu moderator yang saya hormati, dan rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas segala informasi yang disampaikan dari kemarin sampai sekarang. Ini hanya mungkin minta penegasan saja kaitannya dengan pelaksanaan PKS atau PKG. Kaitannya dengan yang kemarin disampaikan oleh Pak Dadang bahwa pelaksanaan itu harus betul-betul sesuai dengan prinsip penilaian. Nah ini yang paling berat itu ya kaitannya dengan prinsip penilaian. Kalau terjadi, katakanlah kalau tidak sesuai dengan prinsip penilaian, mungkin pengawas atau penilai tidak profesional lagi, kembali lagi ke sana. Kemudian kalau kita melaksanakan secara idealis, kok seperti idealis kabina-bina teuing gitu. Nah kalau terjadi, ini kalau terjadi mungkin sekadar penekanan saja, kalau terjadi ini objektif sesuai dengan apa yang dilakukan pada prinsip penilaian, maka umpamanya hasilnya
umpamanya hasilnya katakan kurang baik sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk karir berikutnya atau mungkin berdampak kepada kenaikan pangkat dan sebagainya. Ini bagaimana, apakah ada tindak lanjut dari dinas kaitannya dengan hasil tersebut setelah penilai itu melaporkan hasilnya, gitu Pak. Itu hanya itu saja, karena hal tersebut mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman yang lainnya. Karena kalau kita tidak melaksanakan secara, katakan kata Pak Dadang kemarin itu tidak profesional, tidak sesuai dengan prinsip, sudah saja kalau kembali lagi tidak profesional, sudah saja seperti katakan yang dikhawatirkan oleh Pak Sutar barusan, itu harus pergi ke sekolah, jangan diberikan kepada yang sebetulnya walaupun diberikan kepada kepala sekolah yang jujur, objektif apa adanya, mungkin itu juga hasilnya tidak selamanya akan sangat bagus ataupun sebaliknya. Mungkin percaya kepada kepala sekolah banyak yang jujur. Itu sekadar informasi saja kaitannya dengan delapan itu, baik untuk PKG maupun PKKS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Pertanyaannya sangat luar biasa, hebat. Memang ini permasalahan kita di lapangan ya Pak ya. Gitu. Jadi Pak pemateri, pertanyaannya adalah bahwa sesuai dengan apa yang didapat dari materi dari hari kemarin sampai sekarang ya, bahwa pelaksanaan PKG dan PKKS ini harus sesuai dengan prinsip ya, dengan prinsip penilaian ya, objektif, akuntabel ya, dan yang lainnya. Jadi, nah seandainya setelah dilakukan penilaian yang sesuai dengan prinsip penilaian, kemudian hasilnya ternyata ada yang kurang baik, umpamanya seperti itu, ini bagaimana? Apakah nanti ke depannya setelah dilakukan laporan bahwa ternyata ada hasil yang kurang baik, apakah akan ada tindak lanjutnya? Apabila ada, mungkin seperti apa tindak lanjutnya? Begitu mungkin Pak. Kami persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Terima kasih Pak. Dibalik. Terima kasih Ibu. Ya, dapat dipahami Pak Amir. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, bagus lah, lain saya Pak Amir atau itu bagus banget Pak. Ya. Jadi begini Pak, karena saya ayah kewenangan sebetulnya pengawas temen-temen ke masalah PKKS, karena kebetulan yang menilai itu menurut undang-undang, menurut peraturan Pak, adalah kepala dinas pendidikan yang menilai kepala sekolah. Dan jadi nanti apapun konsekuensinya, karena kami dituntut profesional untuk menilai ya dituntut ini ya, kemarin juga kan tidak profesional, dituntut untuk profesional karena kita juga diberi amanah Pak Amin ya, diberi amanah, diberi kepercayaan. Bisa saja Pak Kadis menunjuk misalnya bidang-bidang lain gitu yang sesuai, itu kebetulan kami ditugasi ya pengawas itu untuk melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi apa yang sesuai dengan prinsip yang diatur oleh peraturan, ya kita laksanakan. Apapun nanti konsekuensinya itu ditanggung oleh yang menugaskan kita. Kemudian kita setelah kan ada pertemuan awal, ada pelaksanaan, ada pertemuan akhir, kita bicara di situ. Ya, sisi mana yang masih perlu diperbaiki dan mana saja yang bisa diperbaiki. Jadi jelas Pak Amir itu ada konsekuensi, karena memang dari PKKS itu kan ada capaian kerja nanti masuk nilainya, kita diperhatikan untuk menyusun SKP, itu ada capaian kerja berapa persen. Jadi memang kalau lihat menurut di negara batul gitu, negara mana ya, jadi bingung namun dipenten. Tapi kita apapun konsekuensinya, kita ada perubahan lah, kita sama-sama gitu ya. Kita sama-sama, kita diberi amanah, kita diberi tugas untuk menilai kepala sekolah ya, karena memang
sekolah adalah binaan saya, walaupun ada yang disilang, tapi kita sama-sama bertanggung jawab. Maka dari itu Pak Haji, ya, kita sering berkoordinasi saja. Jadi ulah demikian, biasa mah ku akang di Jiona aja lah, PKKS memang gitu misalnya gitunya. Biasa nama ku iya gitu, biasa nama sok minta panu gitu. Jadi kadang-kadang terakhir lah tanpa didukung oleh dokumen, ya. Kalau memang ada dokumennya, sok panggilkan ke operator gitu ya Pak, hasil kita menilai, karena memang ada konsekuensinya, ya. Jadi kita kapan mau ada perubahan kalau tidak dari sekarang. Kalau memang Bapak Ibu sekolah juga harus menyadari, ya, kalau ada sisi lain yang harus diperbaiki, harus ada yang dilengkapi, kemudian ada yang kurang sesuai aturan, gitu misalnya. Kita perlu bicara, partisipasi aktif dalam melaksanakan penilaian tersebut dengan langkah-langkah, ada perencanaan, pelaksanaan, ya, ada pertemuan akhir, ya, dalam arti kita bertemu, ya, dengan Bapak Ibu kepala sekolah, dalam arti yang perlu, yang mana yang bisa dilengkapi dan diperbaiki, gitu Pak, ya. Karena memang kalau tidak ada perubahan itu sesuai dengan komitmen Pak Kadis dan Pak Menteri, gitu Pak, ya. Pak Menteri itu mau secara drastis, ya, merubah mindset kita, gitu Pak, ya. Tapi kita sebaliknya di bawah juga harus kita ikuti, ya. Karena memang dari dulu itu prinsip objektivitas itu ada, gitu, ya. Yang kadang-kadang, jadi kayak gitu, visi anu, gitu, ya. Karena tadi juga saya tekankan itu kita jalani semuanya ini dengan aturan-aturan yang ada, yang diedarkan oleh pihak-pihak terkait, gitu Pak. Itu Pak Haji, amin, ya. Mangga dunungan mohon, ya. Kadang-kadang di negara antara barantama, ya, termasuk yoge apa aya perubahan deui ieu teh nilai PKG bating sok ditah teh jamaah eta bari jeung ditanggung sok aya bahana titah diketik teh aya gitu, ya. Jadi, ya, itu mah di negara di sini tidak ada. Itu Pak Haji Anis seperti itu harapan kita, itu prinsip penilaian dimulai objektif, terukur, bisa dihitung berupa angka, bisa dilaksanakan, ya, secara maksimal, kita secara bertahap, ya. Berdiskusi, bersinkronisasi dengan Bapak Ibu pihak terkait di sekolah, gitu Pak. Kalau memang ini penilaiannya disilang, pasti, ya, berkoordinasi lagi, karena kita sama-sama perlu mendorong, memotivasi bagaimana peningkatan mutu dapat berjalan di sekolah atau di lembaga masing-masing. Itu sementara Pak Haji. Jadi ya kira harus sendiri. Kayak pengker. Jadi itu jawabannya Pak Amin. Iya, jelas itu. Mangga. Jadi Haturun. sami-sami Pak. Jadi kalau sudah ada ya yang mau bertanya selanjutnya dari SD Gugus 7 Kecamatan Ciamis. Kami persilahkan Pak. Oke, ya, terima kasih Kak. Aduh, ini sinyalnya jujur nih. Oh, Pak Kiki, ya, silakan Pak Kiki. Pak Kiki menyajut di kota. Dia di kota, ya, di Ciamis, masa jelek sinyalnya, kalau di Cisaga jelek dikit aja. Kamu di Cisaga mah. Mangga Pak Kiki, mangga. Subhanallah, ini sinyalnya. Mohon maaf Pak Korwan. Ya, Kalau tadi karena para penanya itu adalah yang akan menjadi tim penilai.
saya dari yang akan dinilai. Kebetulan saya kepala sekolah baru, yang ingin dipertanyakan adalah berapa sih nilai minimal untuk kepala sekolah baru. Masalahnya begini, kalau nanti saya nilainya sangat baik, gitu kan, sementara punya masa kerja beberapa tahun ke depan masih panjang, tentunya jadi overload nilai seperti itu ya. Nah, hingga akhirnya timbul lagi subjek tingkah turun sendiri kan seperti itu. Nah, seperti apa yang diutarakan oleh Pak Perwira dari Cikoneng, Kang Amir, betul sekali bahwa objektivitas itu sangat penting, tapi kalaupun yang ingin dinilai mungkin memerlukan sesuatu juga ya dari para penilai agar karir kami itu tetap meningkat. Itulah intinya patokan angka kami berapa yang masih baru, saya nilainya bisa meningkat terus. Terima kasih, mohon maaf nih sinyalnya. Baik, terima kasih Pak Kiki. Pertanyaan yang sangat luar biasa, kepala sekolah yang masih sangat semangat ya, si baru masih fresh. Jadi Pak Pemateri, Pak Perwas, pertanyaan adalah berapa nilai untuk kepala sekolah baru katanya gitu ya. Kemudian sehingga nanti kedepannya tidak menjadi hambatan untuk perjalanan karirnya mungkin ya, gitu, supaya nilainya tidak ada yang turun gitu, tidak turun lagi gitu, seperti itu. Mangga Pak Perwas langsung saja disilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Kepala, Pak Kiki lah, KKG, mohon aktivis KKG Kabupaten Ciamis. Terima kasih Pak. Ya sangat bagus. Ya. Tadi juga kan ada prinsip penilaian, Pak. Prinsip penilaian salah satunya diantaranya objektivitas apa adanya sesuai dengan kondisi di sekolah tersebut. Saya yakin kalau memang bagus, kalau nanti turun itu konsekuensinya dari sekolah karena memang kemampuannya menurun dalam manajemen sekolah. Ya apa menurun terjadi masalah. Ayo nama turun Pak Kiki baru naik ya, nanti turun gitu Pak ya, tidak ada masalah. Kalau dulu kan DP tilu SKP atau DP tilu minimal harus ada naik gitu ya. Kalau ini kan nanti minimal tetap gitu, minimal turun ya. Jadi saya kira kalau ya, apa turun naik, iya turun naik tak bagus sekali, jadi harus turun naik gitu ya Pak ya. Jadi ada apa namanya, ada semangat kerja gitu, ada kerja bagus. Oh, udah lengah berarti ya, udah lengah, ini belum terbuat, ini masalah sisi ini belum diperbaiki secara menyeluruh gitu. Jadi sisi lain jadi buat pemacu motivasi bagus, pagi tidak ada masalah sebetulnya. Yang penting kita melaksanakan penilaian secara objektif ya, apa adanya lah, sesuai prinsip gitu, prinsip. Jadi padahal ke ayam karta Arya tulis atau ngarang buku atau kata yo nilai ayam gede ditaik-taik dan gitu sih sangat baik ya. Ketika dilihat sekolah seperti itu sangat baik gitu, karena sangat baik itu nilainya 91 pada itu Pak ya, 91. Lamun baik mah sampai 90 Pak ya, 90 gitu Pak. Jadi saya rasa tidak ada masalah ketika naik, ketika turunnya. Mudah-mudahan mana berkiki Pak Kiki itu bertahap-tahap gitu ya, dari amat baik, dari baik nang 20 tahun itu pensiun sangat baik, 10 tahun dari rapi Pak gitu, selamat gitu, jadi mau turun-turun gitu Pak. Jadi intinya dia Pak Kiki. Jadi tidak ada tuntutan bahwa nilai PKKS itu tidak boleh turun ya, tidak boleh turun gitu. Tidak ada. Jadi ulah dugikan aduh ya. Nah, tapi menurunkan jadi turun itu harus didata, harus ada data konkret dia turunnya di mana. Nah di 8 skala di mana jadi yang ngetek. Nah di supervisi gitu. Jadi harus ada bukti. Oh Pak Kiki terangian program, terang melaksanakan
melaksanakan program supervisi melaksanakan tindak lanjut dengan ya programnya ngumpul gitu ya. Sebenarnya di instrumen dituntut ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada tindak lanjut bagi kebenaran yang program ngumpul nilai nasabaraha gitu. Makanya gitu di beda hiji gak untung kan karena nonan nilai naik 0,2 gitu banyak ya karena mendekat sana kata mah bentenna teh 0,05 genep kata mah jadi hiji di bulan ya. Jadi nanti kita cari titik-titik, kita berupaya bekerja keras sesuai dengan kemampuan sekolah. Ini namanya wira swasta ditingkatkan di jelema duit tabungan kapalan gede ada gitu Pak ya. Itu wira usaha itu hanya melanggar aturan gitu, sebab duit tabungan tidak diperkenan untuk dipinjam untuk membangun gitu banyak itu ya karena itu uang masyarakat ya, kecuali pertama infak kemudian gitu Pak. Nah aja ya seperti itu Pak ya. Kalau belum jelas tanyakan lagi Pak. Dan nanti termasuk tadi pertanyaan misalnya yang baru pas penilaian karena diangkat kemarin bulan 10 gitu ya Pak ya, diangkat bulan 10 di bulan Oktober ya penilaian habis jadi kepala sekolah ya. Tapi ya nilai naon atau nu ayeuna habis butuh jam naik tingkat. Nah yang baru diangkat Oktober misalnya kakak lagi 3 bulan itu diambil nilai dari nilai PKB saja Pak ya. Kalau memang belum diangkat tapi lagi udah lama kan ya selami gitu ya dan 3 bulan gitu Pak. Setelah kami berkoordinasi ketika Pak Kabit itu lah etaman PKG bilang sini gitu. Tapi itu kan saya mah pengawas ibu pengawas hanya disuruh ditugasi untuk menilai Bapak dan Ibu. Adapun ada sesuatu saya tetap berkoordinasi dengan pihak terkait di distrik gitu. Jelas Pak Kiki. Maka Ibu pilih aja Pak Kiki. Untuk sementara begitu jawabannya Pak Kiki. Jadi intinya tidak ada batasan ya nilai untuk kepala sekolah yang baru ataupun kepala sekolah yang lama. Gitu. Jadi pelaksanaan PKKS ini ataupun PKG itu pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip penilaian. Jadi kalau tahun ini misalnya Pak Kiki lagi semangat-semangatnya nilainya bagus, tahun depan jadi turun itu tidak masalah. Jadi tidak ada masalah ketika ada penurunan seperti itu. Justru mungkin itu akan jadi motivasi bagi kita semua ya, karena bukan hanya guru, sekolah kita juga pengawas juga sama akan dinilai kinerjanya gitu. Jadi ketika mungkin ada penurunan nilai, nah itu mungkin jadi motivasi untuk kita untuk meningkatkan lagi kinerja kita supaya mendapat nilai yang memuaskan. Seperti itu mungkin Pak Kiki. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Kiki? Udah cukup Ibu. Baik, terima kasih Pak Kiki. Baik, ini sudah ada lagi yang siap untuk bertanya, yaitu Pak Aten Nurjaman. Silakan Pak. Terima kasih informasi dan kesempatan kepada Ibu Moderator, juga yang saya hormati Bapak Korwas ya. Bapak punten pada wihandeuy tadi anu disanggemkeun ku Bapak pengawas Pak Korwil Pak Ahmad yang berhubungan dengan PKKS gitu. Seperkawis yang saya terima dan saya pelajari tentang PKKS yang kita laksanakan berakar dari manajerial, kewirausahaan, supervisi, penilaian responden itu di sana. Mungkin saya untuk sharing dan beranalogi, artinya mudah-mudahan ada hal yang positif untuk kita bawa di ranah pendidikan khususnya di Ciamis. Artinya dalam analogi ini untuk mencari suatu benang merahnya, apakah ini diperlukan ataupun tidak. Sementara saya menemukan juga Pak contoh hal PKKS yang dimunculkan karena PKKS itu ada berhubungan dengan
PK sebagai gurunya, juga PK sebagai kepala sekolahnya. Kalau melihat menimbang dari yang kita gunakan, itu yang dimunculkan adalah penilaian prestasi kerja kepala sekolahnya. Sementara yang saya lihat dan mencoba memberikan sebuah sharing, di sini tidak dimunculkan yang 6 apa itu Pak, kompetensi penilaian. Yaitu diantaranya kan kalau PKKS satunya, maaf Bapak, saja. Ya kita kan dalam PKKS itu yang PKKS 1 kepribadian sosial, 2 kepemimpinan, 3 pengembangan sekolahnya, 4 pengelolaan sumber dayanya, 5 kewirausahaannya, dan 6 supervisi. Sementara yang kita bahas yang masuk cuma 3 Pak yang kita pegang yang dilaksanakan manfaat di KKS kita itu manajerial, kewirausahaan, supervisi. Hanya untuk nilai plus yang untuk yang kita laksanakan adalah nilai responden, sama hanya berakar dengan PKKG yang ini. Nah, mungkin berakar di hal tersebut, saya memohon ada kesamaan untuk masalah aplikasi. Nah, mungkin adalah beberapa contoh mungkin bisa saya sharingkan gitu Pak. Di sini beberapa contoh tentang hal tersebut. Maaf saya kurang bisa memainkannya untuk share screen Pak. Ini ada contoh apakah ini bisa diterima dan tidaknya. Artinya di sini yang PKKS ada 6 PKKS 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada dimunculkan. Sementara yang kita pakai ada cuma manajerial, kewirausahaan dan sebagainya. Itu aja Pak. Karena saya mau mencoba untuk share screen, mungkin saya kurang bisa di tekniknya. Ya, kita co-host ya Pak. Kita co-host di aplikasi screen share ya Pak ya. Ya, kita atas kisan kita co-host, kita pada analogi teh dina aplikasi yang kita gunakan, yang kita pakai nggak dimunculkan. Bentar Pak Yaya monitor, Pak co-host kita Pak Yaya, halo monitor, bisa minta ini enggak Pak, halo Pak Yaya, jadi Pak Ateng Berjaman akan screen ya, mohon difasilitasi Pak. Analogi aja gitu. Kalau yang untuk jadi co-host itu ada Pak Tata. Ini nggak bisa Tata. Ya. Oh ya, harus hostnya Pak Tata ya. Atau gini aja, kalau bisa itu filenya dikirim ke saya atau Dikirim ke itu Pak bisa. Yaya aja ya, atau ke saya boleh. Ya, nanti Pak Yaya akan memperluaskan. Terima kasih. Itu pintu pangersa Pak Korwas. Mudah-mudahan kita ada aplikasi yang kita serantamkan. Mohon atas aplikasi alhamdulillah ngangge sarang pangersa pengawasan simplitas ikut. Hanya melihat menimbang, lihat ada beberapa kok ini aplikasi yang dikira enak, juga semua termut baik PK gurunya sekaligus tentang angka kreditnya, dan yang 14 itu ya sekaligus PKKS yang 6-nya gitu. Maaf hanya beranalogi saja. Apunten nukasun hatur nuhun Pak Korwas oge ka Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ateng yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf ya tidak ada fasilitas untuk ini karena memang sudah diatur oleh hostnya ya untuk share screen-nya. Nah, pertanyaannya Pak, jadi di dalam aplikasi yang barusan Bapak paparkan katanya itu hanya ada kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi ditambah dengan penilaian responden. Nah, sebetulnya di dalam penilaian responden ini kalau dipelajari itu sudah menyangkut tentang kompetensi kepribadian dan sosial sebenarnya gitu ya. Nah, namun katanya Pak Ateng ini punya aplikasi juga yang tadi disebutkan ya, ada penilaian. Ya, itu maka kita silakan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Ateng ya, pertanyaan yang cukup bagus dan mengarah kepada perbaikan untuk lebih baik. Ya. Jadi insya Allah kami tim KPS
8 standar dan seterusnya, kemudian kepemimpinan kewirausahaan, ya. Nah ini dituangkan dalam kami dengan perilaku kerja, gitu. Itu di angket-angket gitu yang langsung menyentuh dengan baik dengan rekan sejawat atasan, dengan pak pengawas, dengan guru, rekan guru sekolah, dengan siswa, dengan komite. Itu intinya tercover di situ di penilaian perilaku kerja gitu. Tapi nanti kita sadari juga ini hanya model saja, model yang sudah diakui, diakui dalam artian setelah kita berdiskusi bahwa semua yang dituntut dalam penilaian PKKS itu sudah teramu dalam aplikasi itu. Nanti masukan-masukan dari Bapak kami akan berdiskusi lagi dengan rekan-rekan kami untuk menyusun aplikasi-aplikasi sesuai dengan minimal mendekati, ya, bukan mendekati, pokoknya sesuai aturan yang berlaku, ya, baik isi maupun hal lain, ya, hal lain yang menjadi sasaran penilaian, gitu Pak. Ya. Itu Mungkin Pak. itu Pak Ateng yang bisa dijawab oleh Bapak Korwas sebagai pemateri. Ya, jadi aplikasi yang digunakan sekarang yang tadi dipaparkan oleh Pak Korwas itu yang sudah betul-betul mendekati sesuai dengan aturan penilaian kinerja kepala sekolah sesuai dengan dasar hukum yang ada sekarang gitu. Dan kalau ya sampai-sampai Pak, sampai-sampai Pak. Dan kalau tadi saya simak Bapak yang menyampaikan ada PK gurunya, mungkin bisa masuk di sana. Nanti ya. saya share sama Pak Yaya aja. Nanti Pak Yaya mungkin akan mengkonfirmasikan lebih jauh lagi, beliau lebih paham. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Halo, Bapak Ibu, masih adakah? Ada Bu. Ada, baik. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan seputar PKKS. Memang saja. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekarang pukul pukul 11 sebenarnya lebih 4 menit, jadi masih punya banyak waktu Pak. Pemateri kalau masih siap bisa dilanjutkan ke penilaian kinerja guru atau bagaimana Pak? Aku moderator saran Pak Host gitu. Jadi dilanjutkan siap gitu ya. Kita ada waktu sampai duhur itu duhur jam 12 kurang 20. Ya. Ya. Ada waktu 35 menit. Ya, sekitar 35 menit lagi. Ya. Dilanjut ya. Ya lancar. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk materi tentang PKKS mungkin sudah dianggap cukup karena memang tidak ada yang bertanya lagi. Untuk selanjutnya kita ikuti paparan materi tentang penilaian kinerja guru ya, yang akan disampaikan masih oleh Bapak Dr. Andes Sultan MM sebagai Korwas Kabupaten Ciamis. Mangga Bapak dipersilakan. Share dulu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih ya atas perhatian Bapak dan Ibu tentang PKKS. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pengawas dan pihak terkait yang terlibat ya, dapat memahami ya prinsip-prinsip penilaian dan dapat dilaksanakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Ciamis ya, dan menjadi prestasi kita ya untuk naik tingkat dan sebagainya ya, untuk kegiatan karir dan sebagainya ya. Nah memang ke depan itu dituntut untuk yang kreatif, inovatif juga
mungkin keberhasilan akan sedikit berkurang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pada acara pada update data PKG ya, PKG Pemberdayaan Kinerja Guru. Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, apa itu PKG ini berkaitan dengan tugas Bapak dan Ibu guru yang telah disampaikan kemarin dari Pak Dadang ya, tugas utama ya seperti itu ya, yang akan dituntut nanti dari penilai dari PKG ini ya. Di antaranya tugas utama guru kemarin telah disampaikan ya. Ada mendidik ya. Mendidik itu kaitannya dengan sikap perilaku. Jadi kemarin yang dari itu tidak ada pertemuan secara langsung, ini malah ada pengurangan dan mendidik siswa karena tidak melihat contoh-contoh biasa namanya nyari si guru malah lemas ya, sangat hormat ya, ramah. Kan ketika anak bergaul dengan gadget atau gadget ya itu lain lagi, kemudian bertemu dengan rekan-rekannya ya, karena memang kenyataannya udah diajar dengan betul di rumah. Nah itu perlu ya artikan didikan itu seperti itu, maka dituntut Bapak dan Ibu guru ya untuk lebih. Karena pemerintah juga itu sangat-sangat ya, makanya ya, orang tua siswa atau pihak-pihak lain atau bisa ngerpoe masuk nah, itu berharap apakah seperti itu mengharapkan, karena memang kemarahan di rumah terus ngorek udah gitu ya. Nah dunia atikannya kurang karena kalau guru mah ditiru gitu ya. Nah itu mendidik ya. Nah kita ada nilai kepribadian dan seterusnya, mengajar, membimbing, mengarahkan tugas utama. Kemudian beban kerjanya guru secara jelas ya, minimal guru kerja betul gitu. Kemudian dari mulai perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan sampai evaluasi, analisis sampai perbaikan pengayaan itu betul-betul ada tidak? Ya? PKG ini betul tidak? Namun kayaknya nita orang setap, nita operator lah, suka mari we beda kerja itu kan ini itu objektivitasnya, prinsipnya sama Pak. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kepala sekolah betul-betul instrumen kan bukan hari ini kita. Jadi perangkat penilaian instrumen itu sudah ada sejak tahun 2017 dari itu apa di 2000 dan sebelumnya ada penilaian kinerja guru. Nah kira makanya dari itu kita disiapkan ya, siap-siap ya. Jadi beban kerja kita ya. Nah, kemudian ya kalau ada guru BK, guru bimbingan, jadi perlu diketahui di hots di SD Mata Ayah guru BK, namun ayah mah boro-boro jangan guru BK, guru kelas diambil ke ayah gitu. Jadi kadang-kadang ya tidak tercover semua ya untuk tenaga guru BK. Jadi lucunya kamari ya akreditasi di salah satu sekolah di Bandung itu. Pas iya tenaga guru ya untuk bimbingan masih pas sekolah nagadu jadi gitu. Saya guru agama pas ditanya dari menteri ayam wanita tanya akhirnya gitu. Mana tidak ada posisi untuk guru BK di SD. Jadi Bapak dan Ibu itu di sekolah tolonglah saling beri pengertian, saling pahami wawasan tentang pengelolaan manajemen sekolah termasuk Bapak Ibu guru fisik
gitu, salah jawab disusul gitu, ya, susul. Nah itu beban, termasuk tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, ya, melatih, menilai, mengevaluasi. Semua seputar itu ya, yang akan dinilai di PKG. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian kewajibannya kemarin juga telah disampaikan, ya, sama kewajibannya. Sudah pada tahu, kita harus merencanakan, melaksanakan, ya, membimbing, evaluasi. Kemudian kewajiban guru harus terus-menerus meningkatkan, ya, kompetensi, ya, meningkatkan kompetensi, kualifikasi, ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu, sebetulnya bakal secara konsep sudah jelas kemarin, ya, tidak usah saya jelaskan, kita langsung saja. Ini juga hasil dari kerja kami KKPS, Pak. Kami akan mencoba nanti, setelah nanti sama prinsipnya, Pak. Ya, jadi prinsipnya sama, ya. Jadi ada tahap-tahapan pelaksanaan penilaian PKKS, ya. Tahapan pelaksanaan, ya, dari mulai proses pengumpulan data, ya, tahapan-tahapannya, ya. Kemudian pemantauan dan melihat. Sama Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika mau supervisi harus koordinasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Misalnya Abi pada supervisi tentang penggunaan misalnya metode apa yang misalnya di luar ruangan itu berdiskusi, ya, metode drama, metode diskusi, ya, dengan metode apa kita bicara dulu, ya. Jadi kita bicara sisi mana yang ada, terus setelahnya juga itu kan kita berdiskusi lagi, ada perencanaan, pelaksanaan, sama ada akhir, ya. Jadi sama pelaksanaan PKG juga itu seperti apa, dipersiapkan dokumen-dokumen yang ada, instrumen, ya, ya. Nah nanti supaya nih aplikasi ini tinggal memasukkan saja, bisa melihat barang operator, barang saham bisa. Kalau data memang sudah terkumpul hasil. Jadi ulangi barang teh, taken we 22, taken 0, sekian, kan itu tidak objektif lagi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak juga sama. Itu merupakan kepanjangan tangan Pak Kepala Dinas, ya. Di sekolah itu berhak menilai PKG Bapak dan Ibu guru, tapi objektivitas itu tolonglah, ya, kita amankan regulasi-regulasi yang ada tentang pendidikan, ya, ya. Baik Bapak dan Ibu, itu dimulai dengan persiapan, dan setelah pelaksanaan beres, kapan mau dinilai, ya, ya. Setelah nilai akhir baru sesuai dengan instrumen-instrumen yang ada, ya, kita masukkan ke aplikasi, ya. Saya yakin tidak ada masalah, setiap tahun secara rutin sudah dibuat, aturan main sudah tahu, hanya ini perlu apa, sudah sampai di tingkat objektivitasnya sudah mendekati atau masih jauh gitu Pak, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini, setelah ini kita regulasi atau progres pendidikan ini bisa amankan. Kita lihat ini kami ada aplikasinya.
aplikasi kenapa? Tampil, Tacan Pak, Tacan tampil bacaan tampil. semua. Diklik ke share screen ya Pak. Ya. Siap. Lajeng klik file nah Pak. Di pilihan apa? File, ayahnya. Oh, hijau. Ya. Ayat ya Bu, ayat ayatnya, bacanya. Tacan. Ya. Tacan ya. Jadi salah mencet nih. Hari tersebut pasal. Lah, teuing teu lah. Sampai tenang. Cobian deui. Buka filenya. Buka filenya dulu. Klik Atas dibuka Bu ya teh. share screen-nya Cabi. Share screen-nya diklik. Kira aku harus kemarin gitu. Nah, kabar gue nah. Kenapa? Kenapa? Mohon mangga Pak, mangga. Pak Haji atas ditawisan ku abdi beri jadi sarangan di balik beg terus. Mohon mangga. Oke, Ibu. Ya abdi mah aya. Iya. Enggak. Ya kopi. No aya di abi ya tuh. Kenapa? Kita Bu, sekedap. Enggak. Enggak Pak. Keluar. Nah. Ayahnya punya. Cacan. Aya Bapak. Aduh, teuing pamirnya. Kira sekali deh ya. Terus laptopnya gerak. Nah, betul ya. Dan nama beri heula. Beri kelah Pak. Tujuh Beri lah beri kelah. Jawa saged beri lapor. Mohon. Kamu ada Pak moderator, Pak Wasila. Baik, Ya. Break dulu. mau break dulu aja ya. Ya. Kayak mau anak ya. Baik Bapak dan Ibu, karena memang sebentar lagi juga waktunya kita melaksanakan ibadah salat zuhur, kita break dulu saja dan kita akan masuk lagi nanti pukul 13.00 ya. Atau mau lebih awal? Mau lebih awal? 12.30 supaya nanti berakhirnya tidak terlalu sore. Gimana? Jam 13 aja Bu. Jam 13 saja. Ya jam 13 aja biar. Oh ya, karena biasanya ibu-ibu Bu Ika ya. Ya. Bu Ika itu mau makan siang dulu kayaknya ya. Baik. Kalau Abdi mah badai makan nasi. Makan nasi di waktu siang. Baik Bapak dan Ibu, kita break dulu. Nanti ya. Sebetulnya kalau untuk lebih mudahnya tidak usah di off aja, mungkin ya supaya tidak masuk lagi ke room utama, karena room utama digunakan oleh SMP ya Bapak Ibu. Nah, itu enaknya. Bakal pameng wakosnya. Jadi sebaiknya mungkin tidak di off aja. Atau kalau mau di off juga silakan nanti masuk lagi pukul 13.00 atau sebelum pukul 13. Takutnya nanti kalau setelah pukul 13 di SMP sudah dimulai ya, ruangnya sudah dipakai gitu Pak Ibu. Demikian Bapak Ibu, selamat beristirahat dulu, selamat makan nasi dan makan yang lainnya di siang hari. Pak Haji Rimat ya, makan siang karena siang nggak bisa dimakan. Silakan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Kita lanjut lagi nanti. Sampai ketemu lagi nanti Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.